Halo semuanya, kalian pasti sering dengarkan kalau Yogyakarta itu disebut sebagai daerah istimewa. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas cerita di balik gelar super unik salah satu kota paling ikonik di Indonesia ini. Mungkin kita semua pernah kepikiran ya, sebenarnya apa sih yang bikin Yogyakarta ini beda banget? Apa arti kata istimewa di namanya itu? Yuk, kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, untuk menemukan jawabannya, kita perlu ibaratnya naik mesin waktu dulu nih. Mundur jauh ke lebih dari 250 tahun yang lalu, pas fondasi kota ini pertama kali dibangun. Semua ini berawal dari sebuah konflik internal yang gede banget di dalam kerajaan Mataram Islam. Nah, konflik ini akhirnya diselesaikan lewat sebuah perjanjian bersejarah, namanya Perjanjian Giyanti, yang akhirnya membelah kerajaan ini jadi dua kekuatan baru. Hasil dari perjanjian ini menarik banget. Kerajaannya pecah jadi dua. Lahirlah Kasunanan Surakarta dan, nah ini dia fokus kita, Kesultanan Yogyakarta. Disinilah cerita kita benar-benar dimulai dengan berdirinya dinasti baru oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Coba deh bayangin, Sultan pertama justru memilih lokasi yang awalnya cuma hutan biasa, hutan beringin, buat jadi ibu kota barunya. Dari tanah inilah beliau membangun pusat pemerintahan yang megah yang sekarang kita kenal sebagai Keraton Yogyakarta, jantung budayanya kota ini. Nah, setelah kerajaannya berdiri, pemilihan namanya pun nggak sembarangan. Karena bagi mereka, nama itu bukan sekedar kata, tapi punya filosofi yang dalam banget. Nama Yogyakarta itu sendiri dipilih dengan sangat hati-hati. Ini gabungan dari dua kata Sanskerta. Ayodhya yang artinya nggak terkalahkan, dan Karta yang artinya makmur. Jadi dari awal banget, nama ini udah jadi doa dan harapan untuk sebuah kerajaan yang kuat dan sejahtera. Dan ini jadi lebih dalam lagi, nama resminya Ngayogyakarta Hadiningrat. Itu nambahin lapisan makna lain, Yogyakarta yang mulia dan bermartabat. Ini nunjukin betapa budaya, spiritualitas, dan kepemimpinan yang bijaksana jadi inti dari identitas kesultanan ini. Oke, sekarang kita loncat waktu ya. Maju ke momen paling krusial dalam sejarah Yogyakarta, di mana status istimewanya itu ditempa dalam api perjuangan. Jadi gini, setelah Indonesia proklamasi kemerdekaan, bangsa kita yang baru lahir ini langsung hadapin ancaman besar. Belanda berusaha balik lagi buat berkuasa, dan ibu kota kita, Jakarta, waktu itu situasinya genting banget dan gak aman. Nah, di tengah krisis inilah, para pemimpin Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII ngambil langkah yang super berani dan benar-benar mengubah sejarah. Mereka menyatakan dukungan penuh dan bergabung dengan Republik Indonesia. Keputusan ini penting banget buat kelangsungan bangsa kita. Dan ini bukan cuma sekedar dukungan moral loh. Selama 3 tahun yang genting ini, Yogyakarta secara resmi jadi ibu kota sementara Republik Indonesia. Kota ini jadi pusat pemerintahan, pusat perjuangan, dan simbol perlawanan bangsa kita melawan kolonialisme. Jadi, poin kuncinya adalah kita perlu paham gimana semua tindakan heroik di masa lalu ini secara langsung membentuk status unik Yogyakarta sampai hari ini. Jadi, inilah jawabannya teman-teman. Status istimewa itu adalah sebuah penghargaan resmi dari bangsa Indonesia atas peran vital Yogyakarta. Ini yang bikin sistem pemerintahannya unik, di mana Sultan otomatis juga menjabat sebagai gubernur. Ini juga yang memungkinkan Yogyakarta buat terus mempertahankan tradisi kerajaan dan budayanya yang super kaya, yang diwariskan turun-temurun. Pada akhirnya perjalanan Yogyakarta ini benar-benar membuktikan semuanya. Dari yang awalnya cuma hutan, jadi pusat kerajaan, terus jadi ibu kota perjuangan, sampai sekarang jadi provinsi yang istimewa. Kisah ini jadi pengingat kuat buat kita semua, kalau identitas sejati sebuah tempat itu dibentuk oleh sejarah, budaya, dan semangat juang rakyatnya.